Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gaya. Baiklah, kita masuk ke topik gaya. Jadi gaya merupakan tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengakibatkan perubahan bentuk, arah, dan kecepatan gerak benda. Contohnya nih, ada plastisin atau kalau di Jawa bilangnya malem, ya kan? Nah, kamu dapat melempar malem atau plastisin tersebut, kamu dapat menangkapnya, dan kamu dapat mengubah bentuk plastisin tersebut. Itu semua bisa terjadi karena adanya gaya pada plastisin tersebut. Ada berbagai jenis gaya dalam kehidupan. Gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh bisa terjadi ketika sumber gaya dengan benda yang dikenai gaya itu saling bersentuhan. Misalnya, gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot disebabkan karena adanya koordinasi antara otot dengan rangka, sehingga nanti akan menghasilkan gerak. Sehingga kamu bisa berjalan, berlari, melempar, dan sebagainya. Gaya gesek merupakan gaya yang disebabkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek ini nanti memiliki arah yang berlawanan dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Nah, sedangkan gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak perlu bersentuhan dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya ada gaya magnet. Nah, misalnya kalian memiliki sebatang magnet dengan sebuah besi. Maka ketika didekatkan, besi bisa tertarik oleh magnet, oleh batang magnet tersebut meskipun tidak saling bersentuhan. Nah, ada juga gaya gravitasi. Ketika kita berada pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah, maka kita akan masih mendapatkan gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Berbicara tentang gaya, tak akan terlepas dari hukum Newton. Nanti hukum Newton ada 3. Yang pertama tentang hukum 1 Newton. Berbunyi, jika resultan gaya sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Maksudnya seperti apa? Kita contohkan. Yang pertama, penumpang mobil akan terdorong ke depan jika berhenti secara mendadak. Coba sambil dibayangkan, ketika kita naik mobil, kemudian direm secara mendadak, maka otomatis badan kita seolah akan terdorong ke depan. Ya. Yang kedua, bola menggelinding di atas es licin akan mengalami kecepatan yang tetap. Ketika tidak ada gaya apapun tuh dari luar, maka bola tersebut akan terus menggelinding di permukaan es tersebut. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. A sama dengan resultan gaya atau sigma F dibagi dengan M. Jadi A itu percepatan, F itu gaya, dan M adalah massa bendanya. Nah, dari persamaan matematis di sini nanti kita manfaatkan untuk menghitung nilai percepatan, nilai gaya, ataupun nilai massa pada beberapa contoh soal nanti, ya. Jadi bisa dilihat bahwa besarnya M nanti akan berbanding terbalik dengan percepatan atau A. Contohnya, yang pertama, memindahkan balok yang ringan akan lebih cepat daripada almari yang berat, ya kan? Ketika M-nya itu besar, maka A atau percepatannya itu akan semakin lambat atau semakin kecil. Yang kedua, mobil yang bergerak dapat berhenti jika direm. Berarti ketika dia direm, ada gaya gesek di situ. Maka pemberian gaya atau pemberian F itu nanti berpengaruh terhadap percepatannya dia. Nah, dan yang ketiga, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi,
Jika suatu gaya aksi diberikan oleh benda 1 pada benda 2, maka benda 2 akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi ketika kita ngasih suatu gaya pada satu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya juga terhadap kita, namun arahnya berlawanan. Contohnya pada peristiwa terbangnya burung. Sayap burung ini akan memberikan gaya dorong ke arah bawah, ini sebagai F aksi. Reaksinya dari udara akan memberikan gaya angkat ke arah atas. Contoh lain, ketika kita menonjok dinding atau tembok, maka ada aksi ke arah tembok dan tembok tersebut akan memberikan reaksi ke arah kita. Nah, itu bisa dilihat arahnya berlawanan. Maka itu ketika kita nonjok, kita merasa sakit. Karena apa? Si dindingnya tadi juga memberikan gaya terhadap kita. Langsung kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah balok dengan massa sebesar 2 kg didorong ke arah utara dengan gaya sebesar 30 Newton. Berapakah percepatan yang dialami balok tersebut? Kita ingat keterangan sebelumnya bahwa M adalah massa, F gaya, dan A percepatan. Maka yang diketahui M sebesar 2 kg, F sebesar 30 Newton, N itu singkatan dari Newton ya. Yang ditanyakan adalah percepatan, berarti A yang ditanya. Bagaimana menjawabnya? Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton tadi bahwa A sama dengan F dibagi M. Maka F-nya 30 dibagi M-nya 2. Jadi hasilnya 15. Satuannya meter per sekon kuadrat. Udah, seperti itu saja. Nanti juga bisa mencari M. Berarti kalau mencari M bagaimana? Ya, berarti F dibagi A. Atau mencari F bagaimana? Berarti A dikali M. Coba dibaca-baca lagi bukunya yang sudah didapatkan dari sekolah. Terima kasih untuk hari ini. Jangan bosan untuk selalu berusaha memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Dan semoga minggu depan kita dapat bertemu agar bisa lebih jelas dalam mempelajari pembelajarannya ya. Namun sebelum itu jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.